Judul Cinta di Atas Martabak. Suatu malam, Dika dan pacarnya, Sari, lagi duduk manis di taman. Angin sepoi-sepoi, suasana romantis banget. Dika sok-sokan pegang tangan Sari, terus bilang, "Sayang, kamu tahu nggak, kamu tuh kayak martabak." "Hah? Martabak? Manis ya?" "Nggak." Sari langsung nyubit lengan Dika. "Ya elah, nggak romantis amat." Dika panik. Maksud aku tuh, kamu kayak martabak, bikin aku nagih terus." Sari manyun sambil ngomel, "Tapi kamu tadi nyebut aku berminyak duluan." Dika buru-buru pegang pipi Sari dan bilang, "Itu biar realistis sayang. Cinta kita tuh bukan cinta sinetron, tapi cinta yang gurih dan bisa dibagi 8 potong." Sari ngakak, terus jawab, "Ya udah deh, kalau gitu aku martabak, kamu telurnya ya. Kita jadi martabak telur berdua." Dika senyum romantis dan berkata, "Iya, dan semoga hubungan kita nggak kayak plastik martabak, gampang sobek kalau kena panas." Endingnya, mereka pulang naik motor sambil bawa martabak beneran. Di jalan, Dika nanya, "Sayang, makan di rumah kamu atau rumah aku?" Sari jawab, "Di rumah sakit aja, abis ini perutku bakal sakit ketawa kebanyakan." Pujaan. Sore itu, Dika dan Sari lagi duduk santai di taman sambil makan es krim. Angin sepoi-sepoi, langit jingga, suasana cocok buat ngobrol santai. Tiba-tiba Dika senyum-senyum sendiri lalu nyeletuk, "Sayang, kamu tahu nggak, aku pernah lihat foto kecil kamu." Sari kaget. "Foto yang mana?" "Yang kamu umur 6 tahun. Rambutmu masih kayak sapu ijuk, baju belel dan ingusan. Parah, warna ingusnya hitam pekat kayak oli bekas." Sari langsung gebuk tangan Dika sambil malu. Itu masa kecil aku, jangan diejek dong." "Tapi beneran deh, kamu kecil dulu kayak hasil print yang belum selesai. Dekil, item, dan acak-acakan." Sari manyun sambil cemberut, "Jahat banget sih. Kamu dulu waktu kecil pasti ganteng banget ya?" "Enggak juga sih. Aku dulu malah dikira bayi tetangga saking jeleknya. Tapi kamu tuh, walaupun ingusan, dekil, dan rambut kayak habis disetrum. Nah loh, masih lanjut." Dika senyum pelan, terus ngelus kepala Sari dan bilang, "Tapi semua itu jadi bukti. Tuhan ngelatih kamu dari kecil buat jadi secantik sekarang. Kamu kayak bunga jelek yang akhirnya mekar jadi cewek paling aku sayang." Sari langsung diem, matanya melembut. "Kamu gombal ya?" Dika bisik. "Bukan gombal, itu pengakuan hati. Dulu kamu ingusan, sekarang kamu yang bikin aku susah napas. Soalnya deg-degan mulu tiap lihat kamu." Sari langsung mukul pelan dan nyender ke bahu Dika sambil bisik, "Makasih ya, udah cinta sama aku dari versi dekil sampai versi glowing kayak sekarang." Langit makin jingga. Burung-burung pulang ke sarang, Dika dan Sari duduk berdua, diem sambil makan es krim yang udah lumer. Tapi yang lumer lebih dulu, hati mereka. Moral cerita cinta sejati itu bukan cuma soal versi terbaik, tapi juga soal menerima versi terjelek dan tetap jatuh cinta. Mau lanjut, Raya? Centil lebay drama maksimal, bahkan siap bawa golok buat lawan virus. Siapin tisu, bukan buat nangis, tapi buat ngelap air mata ketawa. Jadi perawat golok, misi menyelamatkan cinta. Pagi itu, Sari lagi tiduran, badannya lemes, tenggorokan gatel, dan suara udah kayak robot kehabisan baterai. Aku pusing, kayaknya aku demam deh." Dika langsung lompat dari kursi kayak detektif dapat kode darurat. "Tunggu sayang, perawat ganteng datang." Dia muncul pakai sarung dibelit di kepala, tisu diselipin di telinga, gak tahu kenapa, dan stiker merah di dada bertuliskan Sari melongo. "Astaga, kamu kenapa cosplay?" Dika ambil termometer, masukin ke bawah ketiak Sari sambil gaya ala sinetron. "Tuh kan, 38,5 derajat Celcius, ini bukan demam biasa, ini demam cinta, karena kurang peluk aku seminggu." "Bukan gitu, bego." Dika langsung ngambil baskom isi air handuk, terus dilap-lap ke jidat Sari sambil nyanyi, "Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kamu demam, tapi aku yang kepanasan lihat kamu tetap cantik walau lagi sekarat. Bisa nggak sih serius dikit?" Dika tiba-tiba ambil oke mainan dari dapur. "Aku akan lawan virus ini sayang. Aku potong demammu. Aku hantam batukmu. Aku gunting pilekmu dengan cinta." Sari batuk-batuk sambil ketawa guling-guling. Ya ampun Dika, ini sakit apa stand up comedy? Endingnya, sore hari, Sari mulai baikan. Dika akhirnya duduk lemes di samping kasur, rambut acak-acakan, tisu nempel di jidat dan bilang pelan, "Perawat Dika lelah. Tapi demi kamu aku siap begadang seminggu. Sakitmu sakitku, tapi senyummu obatku." Sari senyum manis sambil elus kepala Dika.
Kalau aku cepat sembuh, bukan karena obat, tapi karena kamu. Moral cerita, kadang obat paling ampuh itu bukan paracetamol, tapi pacar absurd yang rela nyanyi dangdut sambil bawa golok demi kamu. Sari disuruh bikin kopi manis, malah dikasih garam, airnya panas banget sampai Dika hampir berubah jadi naga. Tapi endingnya, gaspol kita bikin kisah absurd romantis ini. Judul, Kopi Garam Rasa Sayang. Pagi-pagi, Dika lagi duduk di ruang tamu, baru bangun, rambut masih awut-awutan kayak kena badai. Sayang, tolong bikinin kopi manis dong. Yang manisnya kayak senyum kamu ya. Sari dari dapur jawab, oke, tunggu di situ, Chef Sari siap melayani. 10 menit kemudian, Sari muncul sambil bawa cangkir kopi. Asap mengepul, aromanya ya agak mencurigakan. Dika tanpa curiga langsung nyeruput dan panas. Ini bibir aku berasa digigit setrika. Ya ampun, lupa aku tiup. Dika tiup-tiup bibirnya sambil ngibas-ngibas muka, tapi yang lebih parah, dia cicip lagi pelan-pelan. Ini kopi apa air laut? Rasanya asin. Sari garuk-garuk kepala, panik. Hah, tapi aku udah masukin sendok putih kecil itu loh. Sayang, itu bukan gula, itu garam. Sari langsung shock, terus ngakak sampai jongkok. Astaga, kopi manis versi padang pasir. Dika dem, bibir masih cenut-cenut, terus pelan-pelan jalan ke arah Sari. Sari takut. Maaf ya, kamu marah ya, jangan dilempar kopinya ya. Tapi tiba-tiba, Dika pegang kepala Sari, lalu cium keningnya pelan. Gak apa-apa, rasa kopinya boleh asin, tapi kamu tetap rasa favoritku. Sari mewek dikit sambil ketawa. Bibir melepuh, tapi masih bisa gombal. Endingnya, Dika duduk lagi sambil ngolesin bibir pakai balsam. Sari ke dapur lagi, kali ini dijamin pakai gula. Dan Dika senyum-senyum sendiri sambil bisik. Cinta sejati itu tahan rasa. Bahkan kalau rasanya asin, garam panas membara. Moral cerita, jangan kasih garam di kopi, tapi kasih cinta yang manis. Tapi kalau terlanjur asin, pastiin endingnya tetap manis. Kayak cuma di kening. Mau lanjutin lagi? Contohnya,